Oke, balik lagi bersama gue Freddy di channel Fredfits Motovlog. Kali ini gue akan nge-review singkat sih Kawasaki Bajaj 200 NS. Dan ini punya teman gue akan nanya dari segi spesifikasi motor ini sampai dengan kenyamanan motor ini. Ini namanya Widya. Wid, gimana kabar? Iya, gila. Iya. Gini, gue mau review nih. Gue kan pengguna Kawasaki Bajaj 200 NS. Nah, gue mau tahu nih dari segi spesifikasi dulu deh. Coba deh lu kasih tahu. Oke, spesifikasi motor ini yang paling gue suka itu terutama di bagian mesin terutama. Dengan didukung 3 busi dan pengapian digital CDI, dan konstruksi mesinnya yaitu overbore SOHC memberikan tenaga yang cukup besar di kelasnya, yaitu 23,5 HP. Dan itu bagi gue untuk motor 200 cc itu oke banget lah. Dan kemudian di bagian pengeremannya juga beda banget sama motor-motor Jepang pada umumnya ya, terutama ya. Nah, kita lihat pengeremannya ini ada sedikit yang menarik di sini, terutama bagian kaliper dan seperangkat pengeremannya ya. Di sini untuk sekelas Bajaj dia menggunakan produk dari By-Bre atau dari singkatan dari By Brembo. By Brembo sendiri mungkin teman-teman udah tahu salah satu produsen rem terbaik di dunia. Nah, motor ini juga punya tangki kalau nggak salah itu 11 liter di sini yang mendukung banget untuk kita perjalanan jarak jauh. Betul motor ini juga irit gitu loh, irit. Jadi kayaknya ngisi bensin motor ini pakai Pertamax atau Pertamax Plus atau pakai Shell kayaknya nggak habis sih kalau gue bilang. Nah, di motor ini dari sistem pembakarannya itu menggunakan 3 busi. Nah, 3 busi di sini kita bisa lihat di sini ada busi pertama di sebelah kanan mesin dan sebelah kiri mesin satu, dan di atas lagi ada satu lagi 2. Jadi ini motor triple spark atau motor tukang busi kalau gue bilangnya, karena banyak banget nih bro businya, gila banget lah pokoknya. Dan yang paling enak juga dari motor ini yaitu suspensinya. Ini kita bisa lihat di sini ada gas nih. Ada juga yang gue suka banget dari motor ini yaitu desainnya nih. Kalau dari headlamp depan mungkin lu pasti pernah ngelihat ini motor CB 1000 Moge, dan ini mirip banget karena rupanya pendesainnya juga dari pendesain motor CB 1000 apa 650 gue lupa, antara dua itulah, tuh mirip banget sama ini. Dan lampu belakangnya pun udah dibekali LED juga nih. Nah, LED kasih pulsar banget nih. Ada 2 taring di sini. Ini full LED. Oke ya, itu tadi dari segi spesifikasinya. Wah, buat gue sih oke juga sih 200 NS. Gue mau tanya lagi nih, dari segi kenyamanannya, lu pakai motor ini tuh dari segi kenyamanannya tuh dari mana gitu? Nah, motor ini sebenarnya cukup nyaman untuk dikendarai. Cuman satu hal yang patut diwaspadai yaitu tinggi dari tempat duduk atau height seat dari motor ini sendiri. Gua aja yang 171 tingginya masih jinjit, apalagi yang di bawah itu. Cuman semua terbayarkan di saat kalian bermanuver dengan motor ini. Terutama kalau kalian suka cornering, motor ini memberikan kelebihan yaitu dari segi rangka, yaitu dia menggunakan sasis twin spar yang bisa disebut di sini yaitu Delta Box. Nah, ini nih. Lu bayangin. Ini motor udah pakai Delta Box. Hebatnya, gue salut sama ini motor. Dia menggunakan suspensi merek Endurance yang menjadi standar dari motor ini. Dan ini Endurance ini pun cukup ternama di motor-motor buatan India. Nah, ini kita bisa lihat suspensinya. Ini gede banget ya, buat ukuran 200 cc nih gede. Ini redamannya nggak keras tapi juga nggak empuk. Jadi ya tengah-tengah lah. Suspensi belakang juga ada dibekali oleh sistem monoshock yang berisikan cairan nitrogen. Ini juga lagi-lagi dari Endurance juga. Ini memberikan kenyamanan walaupun menggunakan monoshock, cuman jangan berharap ini bisa lembut seperti motor Jepang kalau gue pribadi ya. Karena apa? Motor ini cukup keras untuk di bagian belakangnya. Karena mungkin dia mengejar dari kestabilan di kecepatan tinggi. Gue akuin ini motor untuk cornering speed atau cornering ability-nya dia bagus banget. Didukung juga dari suspensi dan swing armnya yang panjang. Nah, cenderung makanya motor ini memang kurang lincah di kemacetan, cuman untuk kalian yang suka cornering pakai motor ini enak. Motor ini gue akuin berat. Bayangin motor 200 cc beratnya
140 lebih. Kalau yang pernah gua raih nih ya, dengan gua udah dengan pakai ban gambot 120 di depan dan 160 di belakang dengan konfigurasi rantai ukuran sprocket yaitu 1545 sekitar 137 di gigi 6, dan itu kena limiter. Jadinya udah lebih dari cukup, apalagi speedometer pulsar malah lebih akurat dibanding GPS malah kalau gue bilang. Jadinya ya untuk performa mesin nggak usah diragukan lagi lah. Oke, itu di segi top speednya ya. Dan gue akuin sih kalau NS ini gue pernah bawa itu kayaknya lebih enteng dari 220. Apa itu entah gue bebannya banyak atau gimana, karena gue belakang pakai box. Gue mau tahu nih kelebihan dan kekurangan Lucky Bajaj 200 NS ini. Kita bahas dari kelebihannya dulu deh. Kalau gue bicara kelebihan motor ini, itu pertama performa mesin udah pasti. Kaki-kaki juga bagi gue udah cukup mumpuni, walaupun sedikit agak keras dipakai boncengan terutama. Oke, kalau gue ngomongin tentang kekurangan ini motor, pertama masalah harga, itu harga jualnya terjun bebas ya, tapi itu bagi gue keberkahan ya, karena gue kapan lagi dapat motor kayak gini cuman harganya miring ya nggak. Terus kedua, bobot motor ini jujur aja nih motor berat, kalau yang nggak kuat mendingan jangan deh. Terus ketiga, kesediaan spare partnya itu udah jadi rahasia umum bahwa Bajaj memang kurang concern di masalah spare part, terutama spare part Bajaj 200 Kawasaki Bajaj 200 NS ini, dimana spare partnya bagi gue cukup mahal sih. Dan yang paling rentan yaitu di sebagian spool, karena spool ini paling banyak bermasalah. Terus keempat yaitu ini rantai. Ini menjadi salah satu momok yang cukup menakutkan untuk anak-anak Pulsar 200 NS. Karena kenapa? Rantainya mahal bro, mahal banget jujur aja. Ya paling itu sih, sama ketersediaan spare part aja. Selainnya oke lah ini motor. Tapi emang motor ini tuh dari gue lihat terus gagah banget gitu, apalagi ini di modif ya. Pribadi gue suka modif touring sih, tapi ini kenapa nggak di modif touring ya? Tapi nggak tahu lah, itu selera orang. Apa sih yang paling terunik dari motor-motor lain dengan Kawasaki Bajaj NS ini? Sebenarnya ini motor udah unik kalau gue lihat, cuman ada yang lebih unik dan nggak bakal dimiliki oleh motor-motor Jepang lainnya. Pertama, knalpot. Nah ini knalpot nih unik loh. Lu nggak bakal bisa nemuin knalpot di samping tapi ada di bawah. Dan ini kayak lu lihat tuh kayak motor-motor Eropa pada umumnya. Ini paling unik gue bilang sih. Kenapa gue suka sama nih motor ini? Ya karena nih moge look banget dari belakang kan, gila bannya gambot gitu kan, dari belakang dikira orang, gila nih moge mau lewat. Padahal ya enggak juga sih. Gitu. Oke, kesimpulan akhir dari Kawasaki Bajaj Pulsar ini untuk lu semua yang mungkin tertarik untuk nonton video ini dan udah menonton video ini, mungkin sebagai pertimbangan juga, dimana sebenarnya untuk ngelawat Pulsar 200 NS itu nggak susah bagi gua selama lo ngikutin komunitas, dan masih banyak banget bengkel-bengkel Pulsar yang berdiri di Indonesia. Lu nggak usah khawatir, toh juga di internet atau di online shop juga banyak banget yang ngejual spare partnya, jadi lu nggak usah khawatir untuk kehabisan stok spare part. Yang jelas motor ini value banget untuk lu miliki, terutama yang lu mementingkan untuk kecepatan, kenyamanan, dan kegagahan dan ketampanan. Karena paling terakhir ini ketampanan ini di saat lu pakai helm, pakai motor nih udah tampan banget bagi gua ya. Cuma pas lepas helm ya gitu beda cerita ya. Tapi kesimpulannya ya itulah, gue bilang jangan takut untuk making Bajaj Pulsar, karena masih banyak banget komunitas, sering-sering lah sharing dengan komunitas Pulsar yang ada di Indonesia. Paling itu aja sih. Oke, sebelumnya gue makasih banget untuk Bang Freddy dari Fred Fritz Motovlog yang sudah berkesempatan dan berkeinginan meliput motor Pulsar gue ini. Dan pokoknya jangan lupa subscribe channel Fred Fritz Motovlog ya, karena disitu banyak pengetahuan tentang Pulsar dan touringnya dia yang asik banget, enjoy banget lah pokoknya. Apalagi gaming, dia juga jago nge-game loh. Oke, itu tadi penjelasan dari owner Pulsar Kawasaki Bajaj 200 NS ini. Dari segi spek, kenyamanan, top speed, kelebihan, kekurangan, dan keunikan motor ini lo udah tahu semua. Dan pengen nyari motor-motor
AMG, mungkin bisa jadi pilihan lu gitu. Oke, bro, thank you ya atas kehadirannya dan waktunya juga. Gue mau tau dong, Instagram lu apa? @widi76 WIDY76. Nah, Follow di situ atau mau nanya DM silahkan. nah, dan jangan lupa lu follow Instagramnya. Di situ banyak-banyak foto dia pastinya. Iyalah. Gitu ya. Oke, thank you banget.